Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb kita yang memberikan banyak sekali pemberiannya kepada kita, terutama ketentuannya, terutama takdirnya malam hari ini kita berjumpa, ketemu dalam majelis ilmu. Ini adalah pemberian yang tidak terkira, lebih baik, lebih besar jika dibandingkan pemberian Allah berupa dunia beserta isinya. Karena pemberian Allah itu yang sifatnya duniawi, itu fana. Ya contohnya lah, kita diberikan baju, sampai berapa lama kita akan mengenakannya. Kita diberikan kendaraan, sampai berapa lama kita akan mengenakannya. Bahkan kesehatan kita, semuanya maklum, kita mengetahuinya ada limitnya, ada batasnya, di mana kita suatu ketika akan sakit, bahkan suatu ketika kita akan mati. Tetapi pemberian Allah berupa taufiknya yang menyebabkan kita beramal salih, yang menyebabkan kita beribadah. Itu adalah pemberian yang tidak terkira. Karena dengan pemberian ini kita akan bahagia dengan bahagia yang sebenarnya, dunia kita apalagi akhirat kita. Dengan pemberian ini kita punya bekal nanti ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, kemudian ketika kita dimintai pertanggungjawaban olehnya. Maka nikmat ini harus kita syukuri melebihi syukur kita diberikan dunia beserta isinya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladannya sempurna, contoh yang tidak ada duanya. Semoga kelak kita bertemu dengannya di telaganya, kemudian kita berharap mendapatkan syafaatnya hingga kita selamat ketika berjalan di atas titian jembatan untuk sampai ke dalam surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini akan kita ngawali mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas, yakni tentang masalah niat, yang tanpa adanya segala sesuatunya akan sia-sia. Tetapi sebelum kita membahas tentang masalah ini, penting kita mengawali mengapa kita mesti mengkaji Tazkiyatun Nafas. Kita mesti mengkaji pembahasan bagaimana kita membersihkan jiwa kita, bagaimana kita mensucikan jiwa kita, ya, urgensinya dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menunjukkan pentingnya ini sampai Allah Ta'ala itu mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, seorang rasul dari mereka. Apa tugasnya rasul itu? Yang pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat
ayatnya, ayat-ayat Allah Ta'ala. Tugasnya Rasul ini yang pertama membacakan ayat-ayatnya. Makanya kita lihat dakwah Nabi kita SAW di awal ya periode Mekah pun juga setelahnya tidak lepas dari hanya membacakan apa yang Allah Ta'ala firmankan kepadanya. Para jamaah silakan baca Sirah Nabawiyah. Inti dakwahnya cuma itu, bacakan itu. Dan setiap orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada mereka, semuanya akan tertegun, semuanya sampai pada satu kesimpulan, tidak mungkin manusia bisa membuat yang seindah itu. Jadi hanya bacakan. Hanya bacakan. Dan ini juga dakwah saudara-saudara kita di banyak negara, ya khususnya di negara-negara barat, mereka hanya bacakan Al-Qur'an. Mereka kenalkan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam Al-Qur'an dengan terjemahannya. Kemudian tugas Nabi yang kedua ini wa yuzakihim, yakni mentazkiyah mereka, mensucikan mereka. Nah, di sini urgensinya kita mempelajari tazkiyatun nafas. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yuzakihim, mentazkiyah mereka. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka dalam keadaan tersesat yang nyata. Nah, ini menunjukkan bahwa penting kita mentazkiyah jiwa kita, mentazkiyah diri kita. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umatnya untuk ini. Selain membacakan ayat-ayat Allah, demikian juga mentazkiyah, juga mengajari mereka kitab dan hikmah. Maka penting senantiasa mentazkiyah diri kita, mensucikan diri kita. Bahkan dalam surat Ad-Duha, Allah Ta'ala berfirman, setelah bersumpah dengan 11 sumpah, dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Kemudian setelah itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu akan bahagia kalau dia suci jiwanya, kalau dia memiliki jiwa yang bersih. Ya, dia akan bahagia kalau memiliki jiwa yang bersih. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan apabila mengiringi. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengatakan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Kemudian Allah berfirman, qad aflaha man zakka, maka beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Ini menunjukkan betapa penting kita membersihkan, mensucikan jiwa kita. Karena kita akan beruntung. Dan Allah sebelum mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, Allah itu sebelumnya bersumpah dengan banyak sumpah. Allah bersumpah demi ciptaannya. Itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Karena sesuai kehendak Allah, terserah Allah, Allah mau bersumpah dengan siapapun yang Allah kehendaki. Tetapi kita tidak diperbolehkan bersumpah kecuali bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Nah, setelah menyebutkan sumpah-sumpah itu, kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, maka siapa yang mensucikan, siapa yang membersihkan jiwanya, maka dia akan beruntung. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
kita nggak akan pernah bahagia kalau jiwa kita ini tidak bersih. Kita tidak akan pernah bahagia kalau jiwa kita ini tidak suci. Contoh gampang lah, contoh gampang. Saya tadi sebelum masuk sini lihat makanan enak di situ. Kita kalau misalkan ngaji di sini, suatu ketika makanannya tidak enak, susah tuh. Waduh, saya jauh-jauh datang ke sini, ternyata makanannya kayak gini, ya kan, kerupuk, ya kan, ya susah. Karena niat ngajinya makan. Yang dipikirkan itu, oh kemarin enak donat, ya. Kemudian setelah itu godir. Wah, ini kayaknya enak lagi ini. Nah, ternyata ketika datang ke sini makanannya itu adalah kerupuk. Ya susah. Susah. Ya, susah. Karena apa? Jiwanya itu sedari awal ngajinya ke sini bukan karena Allah, karena makanan. Karena makanan susah. Kalau yang dia inginkan tidak dia dapatkan, maka dia akan susah. Tapi kalau yang dia inginkan dia dapatkan, maka dia akan senang. Tapi beda orang kalau niat ngajinya karena Allah. Dia sucikan hatinya. Saya ngaji hari ini karena Allah. Saya ingin tahu banyak hal. Rambu-rambu, tanda-tanda, jalan yang membuat saya bahagia dunia saya, apalagi akhirat saya. Kemudian dia hanya berharap ridha Allah, bimbingan Allah, hidayah Allah Ta'ala semata. Dia akan bahagia, nggak peduli ya makanannya apa, suguhannya apa, dia tidak ada peduli. Demikian juga ketika datang ke tempat ini, yang ngaji sedikit atau banyak, dia nggak akan peduli, hatinya tetap bahagia, senang, karena yang dia cari adalah ilmu, yang dia cari adalah ridha Allah, wajah Allah. Tapi beda kalau yang ngaji itu sedikit, aduh kok yang ngaji sedikit ya susah, sumpek. Wes aku kemarin nggak usah ngaji mana guys, pray itu. Datang jauh-jauh ternyata yang ngaji sedikit. Maka benar, ya kan? Allah berfirman, qad aflaha man zaka. Beruntunglah orang yang telah membersihkan jiwanya. Kalau dunia saja kita bisa merasakan, kalau kita niatnya karena Allah SWT, kita betul-betul bahagia. Apalagi akhirat kita nanti, sholat gitu kan? Kita sholat, kita berharap ridho Allah, kita berharap wajah Allah, kita berharap selamat dari nerakanya Allah, berharap masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kita akan bahagia, betul-betul akan bahagia. Lain halnya dengan orang yang mengharapkan dari sholatnya itu pandangan manusia. Aduh, yang sholat kok sedikit, sholat jamaah, melihat yang sholat kok sedikit gitu kan, akhirnya susah itu. Nanti dalam kehidupan akhir dia disuruh untuk mencari balasan dari orang yang dia riak kepadanya. Riak itu artinya dia minta agar orang lain memandang dia, melihat dia. Ya, kok nggak ada yang lihat sih ini? Saya sholat kok nggak ada yang lihat? Saya baca Al-Quran kok nggak ada yang lihat? Saya sedekah kok nggak ada yang lihat? Oh, nggak ada yang lihat, ya sudah dimasukkan lagi ke sakunya. Nggak ada yang lihat, dimasukkan. Ada yang lihat, ditunjukkan warna biru gitu kan? Bukan yang warna apa kuning ya? Ya, ditunjukkan yang warna merah. Ya, kalau nggak ada yang lihat, ya ditunjukkan yang warna kuning, Rp1.000 itu maksudnya. Nah, orang seperti itu nggak akan bahagia. Dalam kehidupan akhir dia betul-betul nggak akan bahagia. Dia disuruh mencari balasan dari orang yang dulu dalam kehidupan dunia diharapkan pandangannya. Riya itu kan artinya minta dilihat orang, dari kata ro'aya ru'iyah. Orang seperti nggak akan bahagia. Makanya dalam kehidupan dunia saja kita bisa merasakan, ya kan? Kita akan beruntung kalau kita senantiasa membersihkan jiwa kita. Kalau kita senantiasa membersihkan jiwa kita, kita akan beruntung. Apalagi dalam kehidupan akhir nanti. Ya, dalam kehidupan akhir nanti, ya. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari di mana tidak ada manfaatnya ketika itu, ya. Harta, demikian juga dengan keturunan, kecuali siapa yang kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Orang ini akan bahagia. Hati bersih itu apa? Hatinya senantiasa mengharap Allah. Hatinya senantiasa mengharapkan ridho Allah, senantiasa mengharapkan pujian Allah, nggak peduli pujian manusia. Ya, orang ini akan bahagia, akan mendapatkan manfaat semua yang dia kerjakan. Duduknya di masjid, ngajinya, tilawah Al-Qur'annya, puasanya, akan ada manfaatnya.
Kalau dalam kehidupan dunianya dia mengharapkan itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dia mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan jauh dari nerakanya Allah. Tapi kalau dia mengharapkan ya kan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pujiannya pimpinan, oh orang ini baik, bagus, sholat jamaahnya tekun, ya, wes kamu sholatnya jamaahnya baik, bagus, udah tak promosikan jabatan. Dia hanya bahagia dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhir nggak ada manfaatnya, sholatnya nggak ada manfaatnya, puasanya nggak ada manfaatnya, ngajinya nggak ada manfaatnya. Ya, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita juga harus tahu bahwa syarat diterima amal kita itu ada dua. Ya, yang pertama adalah syarat lahir dan yang kedua adalah syarat batin. Jadi syarat lahir dan syarat batin. Ya, nah sekarang kita mulai masuk ya ke dalam pembahasan sebagaimana tema yang sudah disampaikan. Tanpanya maka segala sesuatu yang kita lakukan sia-sia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita kalau kita jadi guru itu kan ngajar dengan sebaik-baiknya? Ya, kalau kita kerja di suatu perusahaan, kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Semuanya mesti mengharapkan agar saya dapat upah. Saya kan kerja dapat upah. Ya, nggak mungkin saya kerja biar nggak dapat upah. Ada ceritanya seperti itu. Wes aku kerja gak bisa diupah gak apa-apa. Ya, bahasa Jawanya embel, gitu kan. Nggak mungkin. Kita semuanya bekerja agar kita dapat upah. Ya. Nah, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tetapi ketika kita bekerja, ya, kita ini harus ikut aturannya, ikut ketentuannya. Mesti ada aturannya, mesti ada ketentuannya. Ya, ada aturannya, ada ketentuannya. Nah, dalam kehidupan dunia, kalau misalkan pekerjaan kita ini tidak sesuai, gampang kita ngulanginya. Majikan kita bilang, pekerjaanmu nggak benar. Dari mana kan? Nah itu, outputnya, produknya nggak benar. Ini jangan-jangan prosesnya nggak benar ini. Ya misalkan cara buat kue gitu kan. Nah, jangan-jangan prosesnya nggak benar, akhirnya outputnya juga nggak benar. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan dunia kita bisa ngulangi, baik, saya kerjakan lagi. Baik, saya kerjakan lagi. Terus seperti itu, agar nanti kita dapat upah, agar nanti kita dapat gaji, dapat promosi. Ya, sampai pun sebagai seorang guru, misalkan dia mengatakan, oh, saya hanya mengabdi, nggak mungkin. Dia mesti ingin dapatkan juga gaji dari situ, dapat kenaikan pangkat, golongan. Berarti konsekuensinya gajinya juga naik, kan gitu. Ya. Nah, khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau dalam kehidupan dunia ini kita melakukan kesalahan, bisa kita perbaiki. Coba kita perenungkan. Apa yang akan terjadi kalau misalkan dalam kehidupan akhir, ketika kita kembali kepada Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan amal perbuatan kita, tapi kemudian amal perbuatan kita disalahkan oleh Allah taala. Ya. Amal perbuatan kita itu disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatmu enggak benar. Ya, salatmu enggak benar. Loh, yang penting kan saya sudah sholat, enggak, sholatmu enggak benar. Misalkan seperti itu. Atau khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada di Sahih yang menjelaskan yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang-orang yang riya dalam ibadahnya, orang yang jihad fisabilillah tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan pujian dari manusia, dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Demikian juga orang yang bersedekah agar dikatakan sebagai seorang dermawan dan lain sebagainya. Nah, oleh Allah diingkari, bukan, kamu berjihad, kamu berderma agar dikatakan sebagai seorang pemberani, agar dikatakan sebagai seorang dermawan. Engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang qori. Tapi Allah SWT bongkar hatinya. Karena Allah ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apapun yang ada di dada kita. Akhirnya kita dicampakkan ke dalam neraka. Coba para jamaah,
kita bayangkan dalam kehidupan dunia, kalau kita kerja di satu perusahaan ikut sama orang salah, bisa kita memperbaiki diri. Tapi kalau dalam kehidupan akhir kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya, ternyata tidak diterima oleh Allah, betapa ruginya kita ketika itu. Jadi betapa ruginya kita ketika itu. Maka sebelum ini semuanya terjadi, karena sudah banyak contohnya, tidak ada ceritanya orang mati kembali lagi. Kan nggak ada ceritanya orang mati kemudian kembali lagi, kemudian dulu nggak pernah sholat jamaah, kemudian sholat jamaah, ya kan, dulu jamaahnya ya seperti itu, kemudian sekarang jamaahnya tambah khusyuk. Kalau dulu jarang-jarang baca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran. Kan nggak ada ceritanya orang sudah mati kembali lagi. Nah, mumpung ini belum terjadi, maka hendaklah kita banyak introspeksi. Yang harus kita introspeksi apa? Yakni amal kita. Ya, amal kita. Bahwa syarat diterimanya amal kita itu ada dua. Syarat batin dan syarat zahir. Syarat batinnya adalah ikhlas, syarat zahirnya adalah mutaba'atus sunnah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Surat yang biasa kita baca kalau pada hari Jumat. Hari ini tadi kita seharusnya membaca Al-Kahfi, ya. Mulai dari kemarin malam menurut pendapat yang benar, yang kuat, ya. Mulai dari malam Jumat kemarin sampai tadi sebelum matahari terbenam. Nah, dari surat Al-Kahfi ada ayat yang senantiasa kita baca. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya keinginan bertemu dengan Rabb-nya. Kalau belum ada, harus kita munculkan keinginan itu. Harus dimunculkan keinginan bertemu dengan Allah, keinginan bertemu melihat Allah. Ya kan, harus, ya. Masa kita setiap hari diberikan nikmat oleh Allah kemudian nggak penasaran sama Allah? Saya ingin ketemu Allah, saya ingin melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masa sih nggak penasaran? Ya, istri saja kalau mendapatkan kebaikan suami kan mesti pengen ketemu terus sama suaminya. Suami saya orangnya baik, gitu kan. Jangan pisahkan saya sama suami saya, kan seperti itu. Kita kalau dapat kebaikan dari orang mesti penasaran, saya ingin ketemu orang itu, saya ingin berterima kasih kepadanya. Nah, apalagi kepada Rabb kita. Maka siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan shalihan, maka dalam melakukan amalan soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah menyekutukan dengan persembahannya, dengan peribadahnya kepada Rabb-nya dengan sesuatu pun. Makanya dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisal itu syarat diterimanya amal itu dua, syarat lahir dan syarat batin. Batinnya ikhlas, tidak menyekutukan Allah. Kemudian syarat lahirnya adalah senantiasa mengikuti tuntunan ajarannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini harus kita perhatikan. Makanya kita harus senantiasa muhasabah introspeksi. Sholat saya sudah benar atau enggak? Ya, kita saja para jamaah kalau misalkan kerja sama orang itu kan sering muhasabah introspeksi. Pak, ini suratnya mohon dikoreksi dulu sebelum saya naikkan. Kan seperti itu kan? Kalau kita kerja sama orang itu loh. Fulan, buatkan surat. Baik Pak. Pak, mohon dikoreksi sebelum ditandatangani. Kan mesti seperti itu kan? Kenapa kita tidak pernah muhasabah yang sudah kita lakukan ini selama ini sudah benar atau enggak? Ya, sudah benar atau enggak? Orang saja kalau jualan itu mesti tanya sama customer. Ya, kalau enggak kayak gitu kadang dia buat survei. Ya, bagaimana produk kami bisa diterima atau tidak? Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kalau misalkan produknya tidak diterima. Kenapa itu tidak kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Salat saya kira-kira diterima atau enggak? Maka harus banyak muhasabah introspeksi. Salat saya sudah benar atau enggak? Puasa saya sudah benar atau enggak? Orang mau umroh, haji, walaupun dia sudah pernah umroh dan haji, mesti akan manasik lagi. Muhasabah, apa yang sudah saya lakukan itu dulu benar atau tidak? Perlu saya perbaiki lagi. Nah, seperti itu. Apalagi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pun sama dengan
hati kita, harus banyak kita introspeksi. Apalagi setan itu senantiasa berusaha untuk memalingkan hatinya manusia. Setan nggak pernah rela, nggak pernah ridho kalau kita ini baik, nggak pernah rela, nggak pernah ridho. Ya, setan itu baru rela, ridho kalau kita ini tidak baik. Kalau kita ini durhaka kepada Allah, kalau kita ini musyrik, baru dia rela. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kita ini orangnya baik gitu kan, mesti digoda terus. Nah, makanya pentingnya senantiasa muhasabah, introspeksi. Apakah batin kita ya kan masih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya kan? Demikian juga apakah lahir kita, amal kita sesuai dengan petunjuknya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu ini dua hal yang menjadi pembuka pembahasan kita, yang dengannya tidak akan ada apa-apanya, akan sia-sia. Tanpa adanya niat yang ikhlas, maka yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini akan sia-sia. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan bahas secara lebih detail lagi tentang masalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Al-ikhlas tajridu qasdi taqarrub ilallahi azza wa jalla an jami'i syawaib, yakni membersihkan maksud kita taqarrub kepada Allah dari semua kotoran. Taqarrub itu apa? Taqarrub itu artinya mendekat. Dan kita perlu dekat kepada Allah. Karena kalau kita dekat kepada Allah, tidak mungkin kita akan disiksa. Kalau kita dekat kepada Allah, pasti kita akan dilindungi. Kalau kita dekat kepada Allah, mesti kita akan dimuliakan. Nggak mungkin kita akan dihinakan. Ya, ini sudah logika manusia. Kalau kita dekat kepada orang yang ya kaya, ya kita akan kaya. Ya, kita dekat dengan orang yang mulia, ya kita akan mulia. Kalau kita dekat dengan Allah, ya kita akan mulia. Kita kalau dekat dengan Allah, pasti kita akan kaya. Ya, tapi bukan kaya materi. Ya, karena Allah milihkan yang baik untuk kita. Bukan dalam kehidupan dunia kita, tapi dalam kehidupan akhirat kita. Jadi penting kita taqarrub, mendekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Sudah ada caranya, ada tuntunannya. Yakni yang Allah firmankan dalam kitabnya, demikian juga yang disampaikan melalui lisan Rasulnya dalam sunnah-sunnahnya. Itu caranya semuanya ada di sana. Maka kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Nah, jadi kita berusaha mendekat dengan itu semuanya. Ya, kita berusaha mendekat dengan itu semuanya. Tadi itu syarat diterimanya amal kita berupa amalan lahir. Nah, sedangkan ikhlas itu membersihkan maksud. Maksud kita mendekat kepada Allah itu kita bersihkan dari semua kotoran yang menyebabkan kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersihkan. Ini menunjukkan bahwa ikhlas itu enggak mudah, ikhlas itu susah. Jadi menunjukkan bahwa ikhlas itu enggak mudah, ikhlas itu susah. Apalagi sedari awal memang setan enggak pernah ridho, rela kepada kita. Jadi ikhlas itu susah. Ya, misalkan tadi ya, kita datang ke pengajian ini, niatnya apa? Tulus karena pengen ngaji, nambah ilmu, ataukah ada tambahannya? Ya, entah 25%, apalagi 30%, apalagi sampai 80%. Makanannya misalkan kayak gitu. Ya, oh makanannya enak-enak sana. Ya kalau hari Jumat itu kan sekarang sudah banyak masjid yang menyediakan makanan ya, Jumat berkah. Saya dulu pernah dengar ada orang itu cerita ya kepada saya, kalau Jumat keempat nanti di sana, Jumat kesekian di sana, Jumat sekian di sana. Apalagi yang Jumat keempat itu menunya mesti kambing gitu. Ya. Jadi niat sholat Jumatnya itu 100% karena sholat Jumat atau karena menu kambingnya. Nah, yang namanya ikhlas itu membersihkan maksud ini, maksud taqarrubnya kepada Allah dari semua maksud-maksud yang lainnya. Jadi dari semua maksud-maksud yang lainnya. Saya tak sholat Jumat di sana saja
karena saya perlu ketemu sama teman, ada sesuatu yang saya obrolkan. Nah, itu berapa persen kita sholat Jumat sama mau ketemu teman, ngaji sama mau ketemu teman, atau ya ngajilah, masa nggak pernah ngaji, apalagi ada yang ngajak. Ya, nggak ada yang ngajak bagaimana? Nggak ngaji. Nah, berarti ada yang ngajak itu berapa persen? Ngajinya berapa persen? Kalau yang ngajak itu 80%, apalagi sampai 90%, ngajinya sendiri cuma 10%, berarti kita masih belum ikhlas. Sungkan rek diajak terus ngaji sampai kupingnya panas sih. Ya kan? Akhirnya ngaji. Berarti dia belum ikhlas. Makanya orang seperti ini perlu membersihkan diri. Ya kan? Setiap dari kita akan tahu. Ya, setiap dari kita akan tahu ya berapa persentase ya ikhlas yang ada pada diri kita. Makanya dia disebut al-ikhlasu. Ya, wazannya kalau kita belajar as-sarfu itu adalah ala wazni af'ala. Af'ala yuf'ilu. Al-ikhlasu, akhlasa yukhlisu, artinya ja'alahu khalisan, menjadikannya itu khalis, murni. Ya, seperti ini. Ini teh ini enggak murni, ini air. Tapi ini ada campurannya teh, ada campurannya gula. Ikhlas itu dibersihkan dari tehnya, dibersihkan dari gulanya, sehingga dia menjadi air murni. Nah, demikian juga kita beribadah kepada Allah, tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wajalla an jami' syawaib. Jadi kita membersihkan maksud kita taqarrub kepada Allah dari semua kotoran. Mesti kotorannya itu ada. Para jamaah silakan tadi ngaji dari rumah ke sini itu dilihat. Apa sih motif saya ya? Al-qasdu, makna al-qasdu itu bisa motif, bisa niat, motivasi. Kalau dalam ilmu psikologi itu motif, ya kan? Ngaji banyak introspeksi. Aku mau ngaji ini krono apa ya? Oh, no undangan. Oh ya, undangan, wajar aja undangan sebagai pengingat. Terus apa lagi? Oh, biasanya kalau ngaji di sana ada suguhan, ya kan? Oh, berapa persen ini? Nah, itu diintrospeksi. Kita introspeksi muhasabah. Nah, kemudian nanti kita bersihkan. Kita bersihkan. Karena tidak bisa murni 100% tidak bisa. Karena apa? Karena kita ini manusia dan setan senantiasa mengikuti kita, berusaha untuk malingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak rela, tidak ridho. Baru setan itu akan berhenti goda kita kalau kita sudah mati, kita meninggal. Baru dia tidak bisa goda lagi, karena sudah selesai waktu masa beramal. Tapi selama kita masih hidup akan digoda. Ya. Nah, ada yang berpendapat makna ikhlas adalah ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at, yakni mengesahkan Allah dalam tujuan melakukan ketaatan. Jadi tujuan melakukan ketaatan hanya Allah Ta'ala. Ya, kalau tadi tajrid ya artinya membersihkan motif selain daripada Allah. Ya, kita taqarrub kepada Allah selain bermaksud kepada Allah itu kita bersihkan. Ada yang berpendapat ifradullah, jadi menjadikan Allah satu-satunya yang mengisi relung hati kita. Ya, jadi yang mengisi relung hati kita itu hanya Allah Ta'ala saja. Kenapa kita melakukan ketaatan? Ya, karena Allah Rabb saya, Allah pencipta saya, Allah yang memiliki saya, Allah yang menghidupkan saya, kemudian nanti akan mematikan saya, nanti akan minta pertanggungjawaban saya. Ya kan? Allah menyiapkan surga bagi yang taat kepadanya, Allah menyiapkan neraka bagi yang maksiat kepadanya. Nah, ini masih ikhlas, masih dalam lingkup ikhlas, karena semuanya disebutkan dalam kitabnya dan sunnahnya. Nah, jadi ikhlas itu mana yang lain, ada yang mengatakan ifradullah, jadi menjadikan Allah satu-satunya, tidak ada lagi yang lainnya. Ya, tidak ada lagi yang lainnya. Ada yang berpendapat mana daripada ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan orang. Ya, melupakan pandangan orang. Bidawamin nazar ilal khaliq, dengan senantiasa mengarahkan visinya, pandangannya hanya kepada sang pencipta. Nggak peduli orang lihat apa, nggak peduli. Antum biasanya contohnya gini, nulis status di FB itu ya, nulis status. Ya, di sana statusnya itu adalah apa itu namanya? Nasihat. Nyampaikan firman Allah, nyampaikan hadis Nabi. Ya.
Nisyanu ru'yatil khaliq, melupakan pandangan orang itu. Berarti kalau kita sudah nulis status itu dalam rangka mengingatkan orang, nggak lihat berapa jumlah likernya. Ya, sing nyuka itu loh. Iki kok yang like kok cuma 1-2 orang, nah itu belum ikhlas. Kok yang nge-like cuma sedikit, nah berarti belum ikhlas. Kok gak ada yang nge-like sampai akhirnya tolong like dong, misalkan kayak gitu. Ya sudah, berarti dia belum ikhlas. Ya. Jadi melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa melihat kepada Sang Pencipta. Jadi nggak peduli orang lain berpandangan bagaimana, orang lain melihat kita bagaimana, nggak peduli. Ya. Nah, ikhlas itu seperti itu. Nah, ikhlas sekali lagi merupakan syarat diterimanya amal soleh. Yang amal soleh itu bertepatan dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang masalah ini Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surat Al-Bayyinah. Tidaklah mereka orang-orang Yahudi, dan ayat ini juga berlaku umum untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW, diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah, tugasnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, dalam surat Adz-Dzariyat. Dan untuk ibadah, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas agama untuk Allah. Jadi ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Ya, disuruh patuh, taat, nurut, kemudian dia hanya mengharapkan ridho, pahala, kebaikan, kebahagiaan dari yang memerintah, bukan yang lainnya. Jadi mengharapkan pahala, balasan, ganjaran, ridho dari yang memerintah, bukan yang lainnya. Nah, jadi kita ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk seperti ini. Kalau tidak seperti ini nanti kita akan merugi dalam kehidupan akhir kita. Nah, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, demikian juga dengan yang lainnya dengan sanad yang baik. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bersabda, menurut Anda, ada seseorang yang dia berperang untuk mencari upah dan mencari ketenaran. Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra. Menurut Anda, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang untuk mencari upah dan mencari ketenaran. Baginya apa? Dia akan dapat apa? Maksudnya mencari upah itu gini, dia berperang untuk mencari ghanimah. Dia berperang untuk mencari ghanimah, mencari harta rampasan perang. Ini kebaikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Allah halalkan harta ghanimah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi tidak dihalalkan untuk umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, misalkan mereka berperang, ya seperti kisah peperangannya Talut yang memimpin orang-orang Bani Israel berperang melawan Jalut. Kemudian mereka dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang berupa apa? Kekayaan pasukan yang dikalahkan. Kuda, baju besi, ya kan, helm besi, pedang, juga kekayaan mereka yang bisa dirampas. Ya. Kalau umat-umat terdahulu langsung diambil oleh Allah. Ada kilat dari langit yang langsung mengambil itu semuanya. Tapi untuk umat ini tidak. Ya, dihalalkan. Nah, orang ini bertanya, wahai Rasulullah, menurut Anda seseorang berperang untuk mendapatkan upah itu dan mendapatkan ketenaran, disebut-sebut namanya, oh fulan, pemberani dan lain sebagainya, dia dapat apa? Maka Nabi SAW bersabda, la syai'a lahu, dia nggak dapat apa-apa. Fa'ada thalatha marratin, kemudian orang ini mengulangi 3 kali dan Nabi SAW hanya bersabda, la syai'a lahu, nggak dapat apa-apa dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima satu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali kalau amal itu ikhlas untuk Allah.
wabtaghi bihi wajah, dia mencari wajahnya Allah. Jadi Allah tidak akan menerima satu amal, ya, termasuk di sini adalah berperang di jalan Allah, termasuk di sini ibadah apapun, sholat, puasa, haji, nggak peduli dipanggil abah atau enggak, dipanggil Pak Haji atau enggak, yang penting dia itu haji karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima. Tapi kalau misalkan haji pulang nggak dipanggil abah, aku itu selungo haji, bayari larang 35 juta, kok gak diceluk? Nah, itu akan bisa merusak amal kita. Ya, banyak TKI TKW itu yang hajinya berkali-kali. Ya, ada itu sopir dari Jombang, ya kan, sudah 10 tahun, sudah berapa kali haji, Pak? Alhamdulillah saya tiap tahun disuruh haji oleh majikan. Tapi ya pula nggak dipanggil haji. Kenapa? Karena gak bayar, karena dia kesananya berangkat sebagai seorang tenaga kerja Indonesia. Nggak adil, orang Indonesia nggak adil. Lek bayar baru diceluk Pak Haji, lek gak bayar, ya itu kan haji gratis itu. Nah, jadi kalau kita melakukan itu, ya haji khalison lahu, ikhlas untuk Allah, mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah itu artinya hanya mau dipandang oleh Allah saja. Orang yang dapat wajahnya Allah berarti dapat ridhonya Allah. Yang dapat ridhonya Allah mesti diselamatkan dari neraka, mesti dimasukkan ke dalam surga. Maka amalnya diterima. Jadi amalnya akan diterima. Nah ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi nggak akan dapat apa-apa. Dalam kehidupan akhir nggak akan dapat apa-apa. Ya, dalam kehidupan akhir tidak akan dapat apa-apa. Diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam haji wada, di mana Nabi bersabda, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah itu senang kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku. Seseorang mendengarkan ucapanku kemudian dia sadar. Allah itu senang kepada seorang hamba yang hamba ini mendengarkan omongannya Nabi, hadisnya Nabi, kemudian dia itu sadar. Allah senang. Ini makanya pentingnya apa itu namanya, kita belajar hadis kemudian sadar. Saya tidak tahu di sini ada kajian kitab apa saja yang sudah jalan, kajian kitab apa? Hadis Arba'in, misalkan hadis Arba'in. Ya, hadis Arba'in. Misalkan hadisnya Ibnu Abbas. Ya gulam, ikhfadillah yakhfadka, ikhfadillah tajidu tujaka. Kita membaca hadis itu, kemudian kita sadar, saya harus menjaga batas-batas Allah. Allah pencipta saya, pemilik saya, yang ngurusi urusan saya. Melalui lisan Rasulnya mengatakan, jagalah batas-batas Allah. Niscaya nanti kita akan dijaga, dunia kita apalagi akhirat kita. Nah, kalau kita mempelajari hadis seperti itu, kemudian kita ini sadar, oh ini larangan Allah. Oh di pasar saya tidak boleh dusta. Oh saya di pasar harus jujur dalam berdagang. Oh saya di tempat kerja harus jujur dalam bekerja. Ini fawa'aha, maka Allah senang kepada orang seperti ini. Kemudian Nabi bersabda, faruba hamili fikhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang yang membawa ilmu fikih tetapi dia tidak faham. Ya, dia hafal hadis tapi dia tidak faham. Justru yang mendapatkan hadis dia yang lebih faham. Mendapatkan hadis setelahnya dia faham. Kalau kita belajar ilmu hadis, khotal iman yang dirahmati oleh Allah, dulu itu pada masa sahabat itu dilarang. Pada masa Nabi SAW dilarang menulis hadisnya Nabi SAW. Ya, yang diperbolehkan untuk ditulis itu Al-Quran. Hadisnya Nabi tidak boleh ditulis, khawatir tercampur antara kalamullah dengan sabdanya Nabi SAW. Walaupun Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Tapi tidak boleh, kalau omongannya Nabi ditulis tidak boleh. Sampai akhirnya ya
Hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai ditulis pada masa tabi'ut tabi'in. Jadi pada masanya tabi'ut tabi'in, Imam Malik yang pertama kali menulis hadis. Setelah didikte kitab Muwatta. Kemudian setelah itu ada Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis, dia punya periwayatan sendiri dengan fikih. Kemudian setelah itu ada Imam Ahmad bin Hambal, gurunya para ulama hadis. Nah, kalau kita belajar ilmu hadis itu ada perawi, ya Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa, terus sampai ke ini. Nah, kadang ada di antara mereka yang belum paham. Ya, ada di antara mereka yang belum paham, tapi yang mendapatkan setelahnya itu lebih paham. Itu makna sabda Nabi, faruba hamili fikhin laisa bifaqih. Ya, ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun," ada tiga amalan yang la yughillu alaihinna qalbu mri'in mu'min. Yang jika ketiga hal itu, ya ada tiga hal yang jika ketiga hal itu ada pada hati seorang mukmin, niscaya tidak akan ada yang dengki. Yang pertama adalah orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah. Yang kedua adalah orang yang memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jamaah mereka. Ya. Jadi ada tiga hal itu kalau ada pada hati seorang mukmin, maka tidak akan ada yang dengki kepada mereka. Yang pertama, kalau pada dirinya itu ada ikhlas dalam beramal. Pada dirinya ada keikhlasan. Kalau dalam diri kita itu ada keikhlasan dalam beramal, ya. Ada keikhlasan dalam beramal, ya, niscaya amal kita akan menjadi sempurna. Amal kita akan menjadi sempurna dan kita akan menjadi orang yang bahagia. Tiga hal kalau ada pada diri kita, pada diri seorang mukmin, maka orang itu tidak akan memiliki kedengkian. Jadi orang itu tidak memiliki kedengkian. Pertama, ikhlas. Kalau dia beramal ikhlas, dia nggak akan dengki kepada orang. Ya, demikian juga kalau dia memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, nasihat ya, betul-betul nasihat, dia tidak akan dengki, ya, tidak akan memiliki kedengkian kepada orang yang lain. Kemudian berikutnya, kalau dia senantiasa bersama jamaahnya kaum muslimin, maka kalau dia akan senantiasa bersama jamaahnya kaum muslimin, dia tidak akan ada kedengkian. Ya, seperti Imam empat mazhab. Imam empat mazhab itu walaupun mereka berbeda pendapat dalam masalah furu, ya kan, dalam masalah furu, karena mereka ikhlas, mereka senantiasa munasohah, senantiasa memberikan nasihat, mereka senantiasa berjamaah, ya kan, walaupun mereka berbeda pendapat, tapi mereka saling memuliakan. Ya, Imam Syafi'i memuliakan Imam Malik gurunya, ya kan, Imam Ahmad bin Hambal memuliakan Imam Syafi'i gurunya. Karena apa? Karena senantiasa berpegang teguh dengan jamaah. Nah, kalau tiga hal ini senantiasa ada, maka tidak akan ada kedengkian pada hati seorang mukmin. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya ikhlas pada diri seorang mukmin. Kalau pada dirinya ada ikhlas, insya Allah nggak akan gampang dengki. Tapi kalau nggak ikhlas, akan mudah sekali ada iri dan dengki. Berarti kalau pada diri kita ada iri dan dengki, kira-kira kita masih belum bisa ikhlas. Kita silakan muhasabah, introspeksi. Saya kok mesti nggak suka ya sama orang itu ya. Padahal apa salahnya orang itu? Kok saya nggak suka? Nah itu misalkan kayak gitu. Oh berarti saya belum ikhlas ya. Ya. Jadi kita lihat ada orang lain gitu kan. Kok kita nggak pernah suka sama orang itu? Orang itu punya sesuatu yang baru kita nggak suka. Punya mobil baru kita nggak suka. Punya rumah baru kita nggak suka. Ya. Punya promosi jabatan yang baru kok kita tidak suka. Oh jangan-jangan pada diri kita ini ada kedengkian. Oh berarti kita selama ini nggak ikhlas. Ya, selama ini kita tidak ikhlas. Nah seperti itu. Jadi ada tiga hal tadi yang jika tiga hal itu ada pada diri seorang mukmin, maka dia tidak akan dengki. Hatinya akan baik.
Ya, dia tidak akan dengki, hatinya akan baik. Yang pertama ikhlas. Ya, jadi kita berusaha ikhlas. Orang kalau ikhlas itu nggak akan mudah dengki. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Jadi memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Orang seperti ini nggak akan ada kedengkian. Ya, nasihat kepada pemimpin. Nasihat itu bukan kritik. Nasihat itu seperti ini, ya. An-nasiha iradatul khair lil mansuh. Nasihat itu adalah keinginan orang yang dinasihati itu dapat kebaikan. Dan namanya nasihati orang, tidak mungkin kita akan menasihatinya di hadapan orang yang banyak. Istri tidak mungkin nasihati suaminya di hadapan anak-anaknya. Juga seorang suami nggak akan mungkin nasihati istrinya di depan anak-anaknya, karena akan menjatuhkan martabat mereka. Bawahan nggak mungkin nasihati pimpinannya di hadapan bawahannya yang lain. Itu namanya menjatuhkan martabatnya. Makanya al-munasakha li aimatil muslimin, ya, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin berbeda dengan kritik. Ya. Nah, kalau kita sampaikan, ya sebagaimana tadi kita nasihati orang, nggak mungkin nasihatinya di hadapan orang yang banyak. Kita nasihati pemimpin juga sama seperti itu. Insya Allah pada diri kita tidak ada kedengkian. Lain halnya kalau misalkan kita menasihatinya tidak sebagaimana yang diajarkan dalam agama kita, mesti ada kebencian, ada kedengkian, bahkan sampai mendoakan buruk bagi pemimpin kaum muslimin. Demikian juga luzumu jama'atim. Jadi senantiasa berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Ya, senantiasa berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, senantiasa berusaha menyatukan kaum muslimin. Tapi dasarnya adalah akidah yang sama. Maka orang seperti ini nggak akan ada kedengkian. Oh, dia saudara kita, cuman beda saja cara memahami hadisnya. Ya, sholat duduk tawarruk itu kalau menurut yang dia pahami, pokoknya kalau tahiyat akhir ya duduknya tawarruk. Tapi kalau duduknya apa itu namanya antara dua sujud, demikian juga tahiyat awal duduknya iftirosh. Tapi kalau yang ini pendapatnya beda, dia memahami duduk tawarruk itu kalau sholatnya terdiri dari satu tahiyat. Kalau dua tahiyat, baru tahiyat yang pertama iftirosh, yang kedua tawarruk. Oh, cuman beda itu saja kok. Ya. Nah, orang seperti itu yang berusaha senantiasa apa itu merangkul sama jamaah kaum muslimin, nggak akan ada kedengkian. Tapi kalau nggak seperti itu mesti ada kedengkian. Oh, itu bukan golongan kita itu. Hati-hati, jangan ngaji di sana. Nah, gitu. Ya. Oh, jangan ngaji di sana, itu jenggotan semua. Hati-hati. Nah, itu akhirnya nggak mau ngaji. Ya. Oh, jangan ngaji di sana. Nanti kalau ngaji di sana nanti dipel. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tiga perkara kalau ada pada diri seorang mukmin, hati seorang mukmin, maka tidak akan ada al-ghillu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang bisa selamat dari setan kecuali orang yang ikhlas. Tidak ada orang yang selamat dari setan kecuali orang yang ikhlas. Karena hakikatnya ikhlas itu yang melawan setan itu. Jadi ikhlas itu melawan setan. Makanya kita harus tahu apa sih bisikan setan pada diri kita. Setan kan senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas, meletakkan was-was bisikan di dadanya manusia. Ya, kalau belum ngaji, belum sholat, gak usah ngaji dululah. Ya, malam Sabtu besok kan masih kerja, besok aja hari Sabtu. Nah, itu hari Sabtunya kan sudah sering ngaji. Ya, malam Minggu mumpung terang gitu kan. Nah, sekarang jalanan agak sepi. Biasanya kalau ke Batu banyak kalau malam Minggu. Nah, ini sekarang kebetulan sepi, jalan-jalan aja. Nah, itu ya, setan mesti ada aja cara untuk
Nanti kalau sudah di pengajian, setan cari bisikan yang lain. Loh, ini lama temen nggak ketemu ini, ajak ngobrol, ngaji ngobrol terus akhirnya. Ya, jadi ada aja bisikan setan. Jadi sebelum ngaji, ketika ngaji, setelah ngaji, sebelum sholat dibisiki, ketika sholat dibisiki. Makanya takbiratul ihram, Allahu Akbar masih khusyuk, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ila akhiri, mulai sudah mikirkan yang macam-macam. Ya, sampai barang yang dicari-cari nggak ketemu, akhirnya ketemu ketika sholat. Ya, loh iya barangnya no kayak gini, mau tak goleki sedinoan kok nggak ketemu, ternyata ada di sana. Nah, sampai pun setelah sholat juga sama seperti itu. Ya, jadi sampai pun setelah sholat sama seperti itu. Ya, ada bisikan, oh sholatnya tadi enak sekali, sholat malamnya enak sekali. Ya, kita harus berbagi dengan sesama orang-orang beriman. Ayo bagi. Wah, akhirnya nulis di status Facebooknya, alhamdulillah sholat tadi malam kok nikmat sekali. Padahal sebelumnya yang tahu sholat malam itu dia sama Allah saja. Akhirnya yang tahu jadi banyak orang. Ya itu sudah caranya setan. Maka tidak ada yang bisa selamat dari setan kecuali orang yang ikhlas. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, itu saja yang selamat. Jadi yang selamat dari setan itu hanya yang ikhlas. Yang selamat dari godaan setan itulah dia yang ikhlas. Ya, ini menunjukkan bahwa sulit sekali. Sampai ada orang soleh terdahulu itu sering berwasiat pada dirinya, ya nafsi, ya ukhlusi tatakhallasi, hei jiwa, ikhlaslah kamu akan lepas, ikhlaslah kamu akan lepas. Jadi yang buat nggak ikhlas itu sebenarnya diri jiwa kita, ruh kita, ya jiwa. Imam Ibnul Qayyim mengatakan jiwa itu kalau masih jadi satu dengan badan. Kalau sudah lepas dari badan itu namanya ruh. Tapi hakikatnya satu. Ya. Nah, ada orang yang saleh mengatakan kepada jiwanya, "Hei jiwaku, ikhlaslah, engkau akan lepas." Maksudnya apa? Lepas dari setan. Tapi sepertinya sulit. Ya, karena apa? Karena setan tidak akan pernah melepaskan kita sebelum kita mati, sebelum kita mengikuti jalannya. Kenapa sih setan seperti itu? Ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Setan itu kan dijamin masuk bala iblis itu dijamin masuk neraka. Termasuk bala tentaranya. Ya, iblis dijamin masuk neraka. Dia tidak rela kepada Adam dan anak cucunya masuk ke dalam surga. Yang menjadi sebab iblis itu dimasukkan ke dalam neraka itu, ya sebabnya karena disuruh sujud kepada Adam dan dia tidak mau. Jadi dia menganggap yang menjadi sebab itu semuanya adalah anak cucu Adam. Maka mereka nggak akan pernah berhenti dari menggoda anak cucu Adam. Bagaimana caranya agar anak cucu Adam tidak kembali ke asalnya? Asal kita kan di surga. Bapak ibu kita Nabiullah Adam alaihissalam itu kan asalnya di surga. Dan kita dalam kehidupan dunia ini diuji. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kita yang berhak untuk kembali ke asal kita, yakni ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia seperti itu, maka dia berdaya upaya bagaimana caranya agar anak cucu Adam enggak kembali ke surga. Masuk ke dalam neraka, menemaninya. Ya, kayak orang yang sudah masuk penjara. Orang yang masuk penjara kan nggak mungkin dia di penjara sendirian. Wes penjara aku, wes sing liyane ojo, nggak mungkin. Dia akan mencari, ya, dia akan juga mencari rekannya. Dia akan nggak mau dimasukkan penjara sendirian. Dia akan mencari yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hanya orang ikhlas yang bisa lepas dari godaan setan. Nah, masalahnya setiap bagian dunia itu disukai oleh jiwa. Kullu khaddin min khududid dunya tastarihu ilaihi nafsu. Setiap bagian dunia itu enggak ada yang tidak disukai oleh jiwa.
Orang nggak punya sepeda motor, pengen punya sepeda motor. Kalau sudah punya sepeda motor, mesti pengen apa itu sepeda yang bagus lagi. Ya, makanya 5 tahun ganti. Ya, 5 tahun kelamaan ganti ya. Kadang 2 tahun ganti. Sudah punya mobil, punya sepeda motor, pengen mobil. Ya kan? Terus mobilnya ya sekian tahun ganti. Bahkan keinginannya bukan hanya 1 mobil tapi 2 mobil. Ya. Dan memang manusia suka menganiaya dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Ya, punya 1 mobil seneng, 2 mobil susah. Ya seneng, awalnya seneng tapi akhirnya susah. Aduh pajak progresifnya bagaimana? Aduh ngerumatnya bagaimana? Aduh parkirnya bagaimana? Tapi gitu ya masih tetap seneng beli mobil. Akhirnya rumahnya kurang besar, akhirnya rumahnya dibangun lagi. Jiwa itu seneng kepada dunia. Nggak ada jiwa yang nggak seneng sama dunia. Ya, apalagi kita tiap hari itu ditunjukkan dunia, tiap hari buka HP saja itu ya, sampai sekarang ya HP pengajian tiba-tiba ada dunia lewat ya, iklan maksudnya ya, iklan dunia itu kan ya, iklan-iklan kan dunia. Apa ada ceritanya iklannya mengiklankan akhirat? Nggak ada kan, semua iklan itu mengiklankan dunia. Yang perempuan bagaimana biar cantik, putih, kuning gitu kan, walaupun aslinya mungkin ya nggak seperti itu ya. Bagaimana caranya, diiming-iming terus ya, diiming-iming dengan makanan, diiming-iming dengan minuman. Acara-acara televisi kan semuanya itu makanan terus ya. Sekarang ya acara televisi banyak kan makanan, kuliner isinya. Jadi dunia terus. Padahal nanti kalau sudah masuk ke perut sama saja. Apalagi kalau sudah keluar ya kan, sama saja. Nah, jadi tidak ada jiwa yang tidak suka sama dunia. Tidak ada hati yang tidak condong sama dunia, sedikit atau banyak. Tetapi yang jadi masalah, kalau ini memasuki amal perbuatan kita. Nah, ini yang menjadi masalah. Akhirnya menjadikan kesucian, kebersihan amal perbuatan kita itu terkotori dengan jiwa kita ini. Ya, akhirnya sholat menghadap kepada Allah agar masuk surganya Allah ya, diliputi dimasuki keinginan-keinginan dunia. Jadi diliputi dimasuki keinginan-keinginan dunia ya. Sholat, saya tak sholat, apalagi sholat subuh berhadiah sepeda motor ya kan, dulu kan ada sholat subuh berhadiah sepeda motor. Wah, ini berapa persen sholat subuhnya karena Allah, berapa persen pengen dapat sepeda motornya ya. Sedekah hadiah umroh ya, sedekah hadiah umroh itu kan berarti ini Ustaz, niatnya sedekah itu agar dapat ibadah yang lainnya ya, apa berupa umroh kan gitu kan. Nah, jadi ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika itu ikhlas itu akan hilang ya. Jadi ikhlas itu akan hilang. Sedangkan kita senantiasa diikat oleh dunia, kita senantiasa tenggelam dalam syahwat, kita sulit untuk bisa keluar dari itu semuanya. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana caranya ibadah ketaatan kita ini jangan sampai kemasukan urusan-urusan duniawi. Tapi sulit. Oleh karena itu sampai ada yang mengatakan, man salimalahu min umrihi lahdhatun wahidatun khalisatun liwajhillah naja. Siapa yang selamat dari umurnya sesaat saja, sesaat, dia itu ikhlas karena Allah, dia selamat, dia akan selamat. Jadi sampai ada yang mengatakan, siapa saja yang selamat dari umurnya sesaat saja, ikhlas karena Allah, dia akan selamat. Menunjukkan izzatul ikhlas, beratnya ikhlas. Usri tangkiyatil qalbi anisyawaib, beratnya, susahnya membersihkan hati dari kotoran. Ikhlas itu hanya pada ibadah. Ya, ikhlas itu hanya pada ibadah. Kalau bukan ibadah nggak perlu ikhlas. Saya ikhlas pengen beli sepeda motor, nggak perlu ikhlas. Saya ikhlas pengen beli mobil, nggak perlu ikhlas. Ya, saya ikhlas
pengen dapat istri yang cantik, suami yang ganteng, nggak perlu ikhlas sudah, ya. Jadi seperti itu nggak perlu ikhlas. Tetapi untuk urusan agama, untuk urusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu ikhlas. Jadi bagaimana ibadah kita ini murni fokusnya hanya kepada Allah, fokusnya wajah Allah, fokusnya ridha Allah, surga Allah, fokusnya selamat dari siksa Allah, ya. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab ini, ikhlas itu tangkiyatul qalbi anisyawaib kulliha qaliluha kathiruha. Jadi ikhlas adalah membersihkan hati dari semua kotoran itu, yang sedikit ataupun yang banyak. Hatta yatajarrada fi qasdul taqarrub fala yakunu fi ba'ithun siwahu. Sehingga maksud motif dari taqarrub tidak ada motif yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal yatasawwar illa min muhibbillah mustaghriqin alham bil akhirah. Ini tidak mungkin dilakukan. Yang seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang hatinya itu diliputi cinta kepada Allah dan tenggelam dalam kehidupan akhir. Nah, ini yang juga harus kita garis bawahi. Kenapa sih selama ini hati kita itu tidak ikhlas? Karena hati kita ini ternyata banyak diisi dunia, ya. Sampai-sampai dalam sholat juga kepikiran dunia. Di dunia kerja kita mikir dunia, di dunia rumah kita mikir dunia. Pulang ngomongkan, bi sepeda motor bi HP bi, misalkan gitu. Bi sekolahnya bagaimana bi? Wes dunia toh. Ketika ibadah juga mikirkan dunia. Waduh, iki opo anak ditagih ambek anake, ya kan? Biaya sekolah dan lain sebagainya. Jadi sampai ketika sholat mikirkan dunia. Tetapi kalau orang itu dipenuhi hatinya cinta kepada Allah, senantiasa memikirkan kehidupan akhir, maka di hatinya nggak akan ada dunia. Nah, ini makanya pentingnya ngaji, pentingnya mencari ilmu, pentingnya kumpul dengan orang-orang yang soleh, pentingnya senantiasa tilawatul Quran sambil merenungi isinya apa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita senantiasa mencari tahu surga itu bagaimana sih isinya, neraka itu bagaimana sih ngerinya, akhirnya kita akan melupakan dunia. Hati kita akan dipenuhi dengan kehidupan akhir, surga, neraka, ya. Demikian juga kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebagai khaliqun, Allah pencipta. Allah menciptakan apa saja kita renungi, menciptakan langit, bumi, menciptakan matahari besar, kemudian bintang-bintang yang sangat besar. Subhanallah taala, Allah azza wa jalla, Allah maha mulia, maha tinggi. Akhirnya yang ada pada diri kita itu adalah dipenuhi cinta kepada Allah. Nah, ketika itu tidak ada pikiran kepada dunia, sehingga sholat kita dipenuhi keagungan kita kepada Allah. Karena kita senantiasa memikirkan ciptaannya Allah. Makanya ketika takbir Allahu Akbar, Allah maha besar. Ketika kita ruku misalkan Subhana Rabbiyal Azim, maha suci Robku yang maha agung. Ketika kita sujud Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Robku yang maha tinggi, karena berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya tinggi. Kita dengan langit yang pertama saja betapa tinggi, jaraknya itu sangat jauh. Nah, jadi kalau kita menyibukkan diri dengan mengenal Allah, kita mengenal apa itu namanya ciptaan Allah, kita mengenal surganya Allah, nerakanya Allah, kita mengenal utusannya Allah, kita berusaha mengenal sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka yang ada dalam diri kita ini adalah hati yang dipenuhi dengan kehidupan akhir. Tidak ada hati yang dipenuhi dengan kehidupan dunia. Nah, ketika itu akan mudah bagi kita, akan mudah bagi kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak demikian, ya, jika tidak demikian,
ya, yang kita pikirkan senantiasa adalah dunia, maka hati kita dipenuhi oleh dunia, maka ketika kita melakukan ibadah dan ketaatan pun ya sudah, yang dipikirkan dunia. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengobati jiwa kita ya agar kita senantiasa ikhlas itu adalah dengan memutus ketamaan kepada dunia. Jadi memutus ketamaan, keinginan kepada dunia. Boleh kita menginginkan dunia, itu boleh, tetapi jangan sampai dunia itu ada di hati. Ya, misalkan saya pengen beli HP yang mahal, bisa ada pulpennya ya dan lain sebagainya, ternyata nggak dapat HP yang seperti itu, cuman dapatnya kayak gini-gini, pakai jari ibu jari, nggak ada yang bisa pakai pen gitu kan. Ya sudah ya, tapi kalau misalkan kita tidak dapatkan itu sampai akhirnya kepikiran di hati susah dan lain sebagainya, nah itu berarti dia masih punya ketamakan kepada dunia. Ini akan mengganggu ibadahnya. Betul, orang itu kalau menginginkan yang dia inginkan dan dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, akan kepikiran dalam sholatnya. Para jamaah punya uang ya, punya uang, kemudian mau membeli mobil itu masih kurang, beli sepeda motor masih kurang, akan kepikiran terus di sholat itu. Sholat itu memikirkan mobil opo ya, nanti setelah sholat browsing ya kan, mobilnya apa, sepeda motornya apa, nanti sholat sunnah kepikiran lagi, setelah sholat sunnah browsing lagi. Ya itu, hati kita itu akan seperti itu. Maka mengobatinya adalah memutus ketamakan kepada dunia, dan hanya kita peruntukkan untuk kehidupan akhir saja. Silakan kita boleh mencari dunia, karena Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari oleh kalian apa yang telah Allah SWT siapkan untuk kalian dalam kehidupan akhir. Yang disuruh mencari itu apa yang ada dalam kehidupan akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasib kalian, bagian kalian dalam kehidupan dunia. Jadi jangan lupakan bagian kita dalam kehidupan dunia itu, jangan kita lupakan. Kita ini punya bagian, ya, punya nasibnya, ya. Bagiannya ya kita baru tahu kalau kita sudah bekerja, ya. Kalau kita sudah bekerja kita baru tahu, oh ternyata nasib saya cuma segini, bagian saya cuma segini, ya kan. Berangkat ba'da subuh, pulang mau maghrib, ya ternyata rezekinya hanya nasi berkatan. Ya sudah, memang bagiannya seperti itu. Tapi ada yang kerjanya siang, berangkat jam 10, kemudian sebelum asar sudah pulang. Ternyata dapatnya bukan 100 ribuan tapi 100 jutaan, karena memang dia nyuruh-nyuruh kan gitu kan. Ya. Nah, itu memang sudah nasib. Dan kita tidak boleh iri, ya kan? Nggak boleh iri dalam hal ini, karena Allah SWT sudah menentukan bagian yang akan kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Bahkan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sejak sebelum kita dilahirkan dalam rupa janin. Bahkan takdir itu sudah ditentukan jauh sebelum kita semuanya diciptakan. Ya, maka yang harus kita kejar itu adalah kehidupan akhir. Nah, khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketamakan kepada dunia ini harus kita hilangkan. Ya, di mana hati kita ini harus dikuasai oleh kehidupan akhir. Yang mengisi relung hati kita ini kehidupan akhir. Yang mengisi relung hati kita ini Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala, zat yang berikan saya hidup. Kita ini seringkali nggak adil kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali nggak adil. Nggak adilnya itu bagaimana? Kita kerja sama orang, ya, kerja sama orang, kemudian dapat dari orang itu gaji bulanan, kemudian ada yang lainnya lah, tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Kita kepikiran, sampai di rumah juga kepikiran majikan kita. Dipanggil, kita langsung datang memenuhinya. Tapi itu tidak kita lakukan kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan kepada kita hidup. Hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita hidup. Itu lebih mahal dari gaji bulanan. Ya, mata kita, telinga kita dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah kepikiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka hati kita ini harus kita isi kecintaan kepada Allah.
Kalau kepada manusia kita betul-betul mencintainya, ya kan, dia memenuhi hati kita. Istri, ya kan, hatinya 100% untuk suaminya. Suami hatinya 100% untuk istri dan anak-anaknya. Kenapa? Allah SWT tidak mengisi hati kita. Ya. Jadi seperti itu. Maka kalau hati kita dipenuhi ya cinta kepada Allah, kehidupan akhir, maka akan mudah bagi kita untuk melakukan yang namanya ikhlas. Ikhlas juga berat. Di sini disebutkan ada seseorang yang biasanya sholat di shaf yang pertama, kemudian suatu ketika dia ketinggalan untuk mendirikan sholat berjamaah di shaf yang pertama. Akhirnya dia sholat di shaf yang kedua. Kemudian dia malu. Dia malu, wah biasanya saya sholat di shaf yang pertama, kok ternyata suatu ketika saya sholatnya di shaf yang kedua. Oh berarti ketika itu dia tidak ikhlas. Ketika itu dia tidak ikhlas, berarti selama ini dia sholatnya itu tidak ikhlas. Bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Masa saya orang alim kok sholatnya di shaf yang kedua, ya harus di shaf yang pertama. Ya kan? Gengsi lah. Nah berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, ternyata ikhlas itu berat ya, dan banyak dari kita yang menganggap selama ini kita sudah ikhlas, ternyata masih belum ikhlas. Jangan sampai ya ketidakikhlasan kita itu nanti dalam kehidupan akhir dibongkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ya ayat 103 sampai 104 ya, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya, orang paling rugi. Ya dia sholat, dia haji berapa puluh juta, ya kan, dia sedekah berapa miliar, ya kan, tapi dia merugi. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang usaha mereka dalam kehidupan dunia itu ternyata tidak mendapatkan hasil dalam kehidupan akhir. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sudah yang paling baik, yang terbaik. Makanya ini yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai kita menganggap amal kita sudah baik padahal sebenarnya ternyata belum baik. Makanya nggak cukup hanya sekedar ibadah, perlu yang namanya doa agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar kita dibersihkan hati kita, ya kan, hanya ikhlas saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, dan ada satu doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hati kita ini dibersihkan. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakka anta waliyu maulaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku. Ya, Allahumma ya Allah, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik zat yang maha memberikan, yang maha membersihkan jiwa. Engkau pemiliknya dan engkau penguasanya. Allah ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Kita mohon ampunnya, kita mohon bimbingannya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.